Halo semuanya ya. Akhir-akhir ini saya memperhatikan satu fenomena yang cukup mengganggu iman Kristen. Banyak orang yang mulai muncul ke permukaan ya, mengaku pendeta, mengaku hamba Tuhan, dan yang ditonjolkan itu adalah satu hal, yaitu mujizat ya. Katanya ada kesembuhan, katanya ada kuasa, katanya ada Roh Kudus begitu. Tapi semakin saya perhatikan itu ada yang aneh ya. Kalau kita jujur membaca Alkitab ya, mujizat di dalam Alkitab itu dia tidak bertele-tele ya. Orang buta itu langsung melihat, orang lumpuh langsung berjalan ya, orang mati itu bangkit itu. Selesai ya. Tidak ada cerita nanti kambuh lagi ya. Tidak ada sugesti psikologis ya. Tidak ada proses panjang penuh emosi ya. Tidak ada yang namanya kesembuhan sementara. Mujizat di dalam Alkitab itu instan ya, dia final dan tidak ambigu. Karena mujizat itu bukan hiburan, tetapi tanda ya. Tanda menunjuk kepada siapa? Kepada Kristus itu. Masalahnya Alkitab juga tidak naif ya. Yesus sendiri berkata, akan muncul nabi-nabi palsu dan mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu. Matius 24 ayat 24. Nah, perhatikan baik-baik, ada mujizat tetapi pengajarannya itu palsu ya. Jadi dari awal Yesus sudah bilang mujizat itu tidak otomatis berasal dari Allah. Kalau ukurannya hanya ada mujizat ya, iblis juga bisa bikin pertunjukan ya. Sejak abad-abad awal itu gereja sudah menghadapi masalah ini ya. Irenaeus abad kedua itu dia melawan guru-guru sesat yang pamer pengalaman rohani ya, pamer tanda-tanda ya. Tapi ajarannya menyimpang. Kesimpulannya jelas, pengalaman rohani tanpa kebenaran itu adalah penipuan ya. Tertullian ya, dia berkata kira-kira begini ya. Iblis bisa melakukan hal-hal yang mengagumkan, tapi ia tidak pernah mengajarkan kebenaran. Artinya, mujizat itu harus tunduk pada doktrin, bukan doktrin tunduk pada mujizat itu. Sekarang kita masuk ke masalah yang jauh lebih serius ya. Nah, ini ada pendeta yang mengaku punya mujizat ya, mengaku penuh kuasa ya, tetapi dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bukan dia berkata, ya ntar gua tunjukkan Bapa. Enggak, langsung dia jawab, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama aku, engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau melihat aku, engkau lihat Bapa. Sekarang kalau saya bilang begini sama saudara, hei, kalau kalian ngelihat aku, kalian ngelihat Prabowo. Saya mengaku Prabowo dong. Nah, ini bukan cuma salah tafsir ya. Ini namanya bidat lama ya. Namanya modalisme atau sabellianisme. Dan bidat ini sudah ditolak oleh gereja sejak abad keempat karena menghancurkan doktrin Trinitas ya, meniadakan relasi antara Bapa dan Anak itu, dan bertentangan dengan doa Yesus kepada Bapa ya. Bertentangan juga dengan salib itu. Kalau Yesus adalah Bapa, kepada siapa Yesus berdoa waktu di Taman Getsemani itu? Siapa yang mengutus siapa? Siapa yang meninggalkan siapa di salib itu? Nah, ini bukan soal istilah ya. Ini soal siapa Allah yang kita sembah. John Calvin pernah berkata dengan tegas, iblis sering meniru pekerjaan Allah supaya manusia terpikat pada tanda tetapi meninggalkan firman. Nah, dalam iman reformat urutannya itu jelas ya. Firman, iman, buah, bukan mujizat, kagum dan ikut itu ya. Kalau mujizat membuat orang bingung tentang Kristus ya, salah mengenal Allah, mengabaikan doktrin, maka itu bukan pekerjaan Roh Kudus ya. Saya tidak mengatakan Allah tidak bisa menyembuhkan. Allah itu berdaulat dan berkuasa, tapi saya mengatakan ini, tidak semua yang mengaku kuasa itu berasal dari Allah. Dan sebagai orang Kristen kita diperintahkan untuk menguji roh, bukan menelan manta-manta setiap klaim supranatural itu ya. Lebih baik gereja itu miskin mujizat tapi kaya kebenaran daripada penuh pertunjukan tetapi kosong Injil ya. Iman Kristen itu tidak dibangun atas sensasi, atas emosi, atau atas pertunjukan rohani. Iman Kristen itu dibangun atas Kristus yang benar, Injil yang murni, firman yang setia. Kalau satu pelayanan mujizatnya meragukan, ajarannya sesat, Kristusnya salah, maka sekeras apapun soraknya, itu bukan berasal dari Allah. Saya tahu ya, setelah video ini tayang, pasti akan ada yang tidak setuju.
ada yang bilang saya kurang iman begitu, ada yang bilang saya mau memadamkan Roh Kudus begitu, bahkan ada yang bilang saya melawan hamba Tuhan. Saya mau jawab ya. Pertama, saya tidak pernah menolak mujizat. Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah sanggup menyembuhkan ya. Yang saya tolak adalah mujizat yang berdiri di atas pengajaran yang salah tentang Kristus. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan ujilah firman itu dengan mujizat. Yang Alkitab ajarkan itu justru sebaliknya ya. Ujilah mujizat dengan firman Tuhan. Nah, kalau ada seseorang yang melakukan tanda-tanda luar biasa itu, tapi ajarannya itu membuat kita salah mengenal siapa itu Yesus, maka Alkitab berkata, tolak. Kemudian mengkritik pengajaran itu bukan berarti membenci orangnya. Para rasul mengkritik guru-guru palsu. Bapak-bapak gereja itu mengkritik bidat. Ya. Para reformator itu mengkritik pengajaran sesat. Kalau kritik otomatis dianggap tidak mengasihi, maka seluruh sejarah gereja itu harusnya kita buang. Ya. Kemudian iman Kristen itu bukan iman pada pengalaman, ya, tapi iman pada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Kalau iman kita kuat ya, selama ada mujizat, maka itu bukan iman, itu ketergantungan pada sensasi. Ya. Saya tidak meminta Anda percaya kepada saya. Saya minta satu hal saja ya, periksa dengan Alkitab. Kalau yang saya sampaikan salah, tunjukkan dari firman. Tapi kalau firman berdiri di pihak kebenaran, maka kesetiaan itu bukan pada figur, bukan pada pendeta, melainkan pada Kristus yang benar.